Puji Tuhan, Shalom. Tak terasa hari ini kita telah berada di tanggal 28 Agustus 2021, di mana ada harapan terjadi bagi kita melihat pandemi COVID-19 ini mengalami peredaan, dan mengucap syukurlah kita bahwa sesungguhnya ada yang lebih berbahaya lagi bagi kemanusiaan. Ada satu gerakan yang hendak mengatur suatu tatanan dunia baru, namun bukan menurut hikmat Tuhan, melainkan menurut hikmat manusia. Gerakan ini berpendapat bahwa tujuh miliar jiwa itu sudah terlalu banyak, dan mereka mengagendakan suatu program namanya Depopulation Program. Dan kemudian yang namanya Total Population Control, atau kontrol populasi absolut, artinya penguasaan manusia secara mutlak, ya. Dan konsep yang mereka miliki adalah menguasai pikiran manusia. Jadi konsep mereka bahwa apabila manusia pikirannya sudah dikuasai, kemauannya dikuasai, maka memungkinkan kontrol atau penguasaan yang sepenuhnya, sehingga mudah diatur, mungkin seperti barang atau apa, ya. Jadi puji Tuhan bahwa saya melihat dan telah mengamati dan mengikuti perkembangan. Puji Tuhan, mungkin ini satu anugerah dari Tuhan bahwa kami melihat sampai sesuatu itu, apa yang terjadi di dunia ini bukan di kulitnya saja, tapi mengetahui sampai kedalaman bahkan akar-akarnya. Ya, puji Tuhan bahwa program ini boleh kata hari ini sudah gagal. Bahkan kalau diaplikasikan dengan penyataan Roh Kudus atau lewat wahyu yang menyatakan suatu pemerintahan total anarki dan pastikan mutlak yang disebut pemerintahan antikris, kami berpendapat itu tidak akan terjadi lagi. Karena kami memiliki alasan berdasarkan Alkitabiah bahwa sesuatu hal sebelum terjadi itu diungkapkan, dinamakan wahyu atau revelation, atau sebelum sudah terjadi namun masih menjadi misteri, bisa juga diungkapkan, itu namanya revelation, artinya penyingkapan sesuatu yang akan terjadi atau sedang terjadi atau sudah terjadi yang masih menjadi misteri, ya. Dan apabila belum terjadi, sifat daripada revelation atau pewahyuan adalah menyingkapkan sesuatu sebelum terjadi. Artinya kalau itu memang, ya, sifatnya secara alamiah umat manusia di dalam sejarah ini, Tuhan sudah mengetahui apa yang terjadi. Kalau hal itu menyangkut
secara kemanusiaan. Maka manusia itu berhak. Tuhan memberikan hak otoritas untuk bergumul. Jadi di sini bisa diminimize, bisa dialihkan atau diubah. Memang tentu saja kedaulatan Tuhan ada beberapa hal yang harus itu merupakan kedaulatan Tuhan. Tapi ada banyak hal juga yang ketika dibukakan kepada kita, maka kita berhak untuk atau tawar menawar dengan Tuhan, atau negosiasi, atau kita bergumul dengan Tuhan, ya. Wah, kita bayar harga. Contohnya Abraham, ya. Jika hendak membinasakan Sodom dan Gomora, itu Abraham tawar menawar dengan Tuhan. Apabila ada sekian orang benar, dan Tuhan bilang, kalau ada sekian orang benar, pertama 50 orang benar, Tuhan katakan, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi tawar menawar itu terus ternyata memang sudah sangat berada di titik nadir, ya, artinya di paling bawah. Mungkin yang tergolong orang benar waktu itu hanyalah Abraham dan Lot dan keluarga, ya. Maka keputusan Tuhan yang terjadi. Namun ada juga seperti waktu zaman Israel keluar dari tanah Mesir, ketika Musa memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, dan karena persumutan bangsa ini dan kelakuan mereka yang membukakan hati Tuhan, Tuhan berkeputusan membinasakan Israel. Waktu itu berkisar 2 jutaan jiwa, seluruhnya 2 juta jiwa lebih kira-kira. Dan apa yang terjadi? Musa tawar menawar dengan Tuhan. Dia berdialog, bernegosiasi dengan Tuhan. Maka akhirnya Tuhan mengubah keputusan. Kami juga di dalam sebagai umat perjanjian baru, ya. Karena bedakan umat perjanjian lama itu, mereka itu terdiri dari hukum tertulis, ya. Oleh dasarnya adalah 10 perintah dan aturan dan ketetapan yang ada. Itu sifatnya bagaimana diungkapkan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 tentang perjanjian yang baru, bahwa Tuhan menaruh Torah. Torah ini artinya bukan hukum, artinya dalam pengertian kutub hukum, tapi Torah itu arti sebenarnya adalah pengajaran atau hukum, ya. Ketika Torah perjanjian lama diturunkan di Gunung Sinai, itu sebagai hukum tertulis di 2 lok batu, serahkan kepada Mose atau Musa. Itulah namanya dasar dari situ, dan semua perkembangan tata aturan yang ada itu sistemnya disebut hukum Torah atau hukum Taurat di dalam istilah berbahasa Indonesia. Namun ada satu perjanjian yang baru Tuhan sudah nyatakan lewat Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, bahwa Tuhan menaruhkan Torah ini di dalam batin dan di dalam hati kita, sehingga tidak perlu orang mengajar kita untuk mengenal Tuhan dan hukum dan lain sebagainya, karena Roh Kudus sebagai roh Torah, roh kebenaran, roh pengajaran, ya, dia akan masuk ke dalam diri kita dan akan memimpin kita di seluruh kebenaran. Itulah sifat perjanjian baru, bukan terdiri dari hukum tertulis, melainkan dari hukum yang Torah yang hidup itu, yaitu roh hukum, roh kebenaran. Dia masuk di dalam diri kita dan memimpin kita. Itulah sifat daripada perjanjian baru, dan umat perjanjian baru dituduhkan dalam 2 Korintus 3 ayat 6 bahwa
kita ini dijadikan pelayan dari suatu perjanjian yang baru, bukan terdiri dari hukum tertulis. Katanya Paulus katakan bahwa hukum tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan, ya. Dan benar bahwa memang hukum Torah pada waktu Musa itu diturunkan pada hari biblical feast atau perayaan Alkitabiah yang ditetapkan Tuhan, yaitu pada Shavuot atau hari yang ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan, sesudah Pesak, sesudah hari buah sulung dihitung 7 minggu, ya. Kemudian yang hari ke-50 itu berarti 7 ke 9, hari ke-50 itulah Shavuot atau hari raya. Itulah saatnya Tuhan menurunkan hukum Torah yang tertulis kepada Mose dan Israel. Nah, ketika perjanjian baru terjadi, maka Tuhan menurunkan pada waktu juga hari itu, hari Shavuot, ya, hari ke-50, ya, sejak kebangkitan Tuhan Yesua, itu Tuhan menurunkan Torah yang hidup, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ya, Roh pengajaran. Nah, ini sifatnya sebetulnya lebih, ya, mulia dan unggul, ya, bahwa memang Tuhan merancangkan suatu tahapan-tahapan penyelenggaraan yang semakin naik atau semakin menuju kepada klimaks dari sejarah manusia ini, bahwa ada satu zaman, kemudian di zaman yang kemudian, yang zaman lagi yang itu ada kemuliaan tersendiri, ya. Jadi Roh Kudus adalah Torah yang hidup atau roh pengajaran. Dia juga dikatakan sebagai roh kebenaran, dan dia adalah Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yahweh Elohim, ya, yang keluar dari Yahweh Elohim. Dia akan menuntun kita di segala kebenaran. Jadi kasih Tuhan, inilah sifat daripada perjanjian baru, dan kita mengucap syukur bahwa kita menjadi bagian daripada perjanjian ini. Karena itu hari-hari ini kita bergiat, saudara kasih Tuhan, kita bergiat dan tetap berjuang, ya. Kita menjadi berkat di dunia ini. Jadi kekasih Tuhan, kita mengucap syukur hari ini bahwa oleh perjuangan orang-orang kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai hukum, mencintai keadilan dan kebenaran, pada hari ini, titik ini, 28 Agustus 2021, kami melihat tatanan dunia baru, versi anti kebenaran, anti Injil, anti urapan, anti Roh Kudus. Itu boleh kata sudah gagal, ya. Jadi hari ini sebenarnya menurut saya kita harus mengucap syukur bahwa kasih karunia Tuhan masih berlaku, bahwa apa yang Tuhan bukakan sebagai pemerintah antikris itu batal terjadi, dan tetap Tuhan akan datang, ya, baik itu terjadi ataupun tidak terjadi. Jadi yang diungkapkan dalam Wahyu itu sifatnya adalah penyingkapan. Kami juga beberapa kali Tuhan nyatakan ada hal-hal akan terjadi, contohnya
anak atau apa mengalami celaka, dan itu celaka berat ya. Bahkan ada yang menetapkan maut. Tetapi ketika kita renungkan sungguh-sungguh dan benar-benar kita beriman dan tekun mendoakan, maka biasanya hal itu akan terjadi tapi telah diminimalisir, atau seringkali juga tidak terjadi sama sekali. Di negeri ini juga berapa kali dinamakan bencana lewat penglihatan, dan itu sudah terjadi, beberapa penglihatan sudah terjadi. Dan dinyatakan akan ada bencana, misalnya banjir ya, atau bahkan tsunami. Tetapi ketika betul-betul didoakan sungguh-sungguh dan kita meminta satu harga bayar lah, misalnya kita minta pertobatan, misalnya penduduk kota ini ya, kalau di Manado ini kami sering mendoakan. Manado ini termasuk paling banyak kasus ya, aborsi dan lain sebagainya, kekerasan, tawuran. Tapi ketika didoakan ada perubahan ya. Memang demikian kasih Tuhan, bahwa sifatnya di mana ada orang benar, di situ ada jemaat Tuhan sebagai umat perjanjian dan sebagai umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Itu selalu di mana ada umat Tuhan, pasti iblis tidak tinggal diam, melainkan dia berusaha sedemikian rupa. Jadi kasih Tuhan, kalau Anda ingin mengidentifikasi umat Tuhan yang benar di dunia ini ya, Anda tidak akan melihat bahwa umat Tuhan itu aman dari semua pergumulan, atau gereja yang aman, atau jemaat yang aman ya. Tidak juga seperti itu, saudara. Seringkali bahwa semakin benar suatu perkumpulan atau suatu jemaat, itu seringkali terjadi banyak persoalan. Karena iblis itu berusaha ya, dengan segala cara. Manusia saja punya cara, kalau kita lihat secara nation ya, atau peradaban, bahwa manusia punya cara-cara yang sampai tidak terpikirkan oleh akal biasa. Misalnya dalam bidang intelijen ya, kalau satu negara ingin menguasai negara yang lain, dia bisa menempuh cara intelijen, dia bisa membayar, dia bisa mendekati, dia bisa mempengaruhi, dia membujuk pejabat-pejabat, orang-orang yang berkuasa di suatu negara. Dan pada akhirnya dengan cara-cara yang sangat licik dan sangat halus, maka bisa saja suatu negara diambil alih tanpa peperangan ya, dengan mudah. Itu cara manusia, belum lagi cara iblis itu lebih lagi berbahaya, lebih halus dari itu. Saudara, musuh kita itu bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya itu musuh kita yang tidak kelihatan itu, yaitu si iblis. Itu kenyataan ada, saudara. Memang itu sesuai firman dari dulu kala. Anda tahu kenapa Adam dan Hawa sampai jatuh dalam dosa, adalah perbuatan si iblis ini. Mungkin Anda tidak memiliki gambaran si iblis, tapi bolehlah Anda membaca kitab Adam, yang menurut saya di dalam konfirmasi daripada Roh Kudus ya, inilah kitab pertama sebenarnya, yang ditulis oleh Henok, turunan ke-6 dari Adam. Jadi sang Henok ini Adam berusia hampir mencapai 1000 tahun. Jadi si Henok ini dia sering ketemu dengan Adam. Karena Adam dia bisa menyaksikan sampai turunan yang ke puluhan dari dia bisa lihat, karena dia hampir 1000 tahun. Jadi
dikasih dalam Tuhan, bahwa kita mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita ada peluang untuk hidup lebih baik lagi. Menurut saya kalau seharusnya kita merayakan, karena kan suatu hal yang besar. Sebab lewat pewahyuan bahwa masa Antikris itu sangat sukar, bahkan pahlawan pun tidak bisa bertahan. Orang-orang percaya akan disiksa. Semua kitab suci dalam bentuk elektronik atau apapun dibasmi, dibakar, dihapus. Dan orang-orang percaya akan hidup dalam pelarian karena tidak bisa berjual beli lagi, saudara. Ya. Dan puji Tuhan, saya melihat memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami bergerak dengan tuntunan Roh Kudus ini, bahwa sejak diturunkan di Loteng Yerusalem sekitar 2000 tahun lalu, dan kami sangat percaya dan sudah mengalami, membuktikan bahwa pewahyuan itu benar, dan ada pewahyuan yang harus kita terima dan meteraikan, doakan terjadi. Namun ada juga yang kita bisa gumuli dan tolak. Jadi tentang Antikris itu, orang-orang percaya diberi Tuhan hak untuk bergumul dan tawar menawar, dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan menjawab lewat seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang ada di Amerika, berkata bahwa Tuhan mendengar doa gereja, ya, doa orang percaya. Saudara mungkin tidak percaya kalau saya katakan bahwa sebenarnya waktu sesuai dengan penyingkapan rahasia dalam firman, bahwa waktu Tuhan menjemput gereja di awan permai, sebenarnya pengangkatan itu atau Great Rapture itu sudah harus terjadi 2017. Itu sesuai dengan jadwal yang Tuhan sudah bukakan lewat rahasia-rahasia. Tapi Tuhan waktu itu menyatakan bahwa karena gereja berdoa meminta bahwa supaya Tuhan menyelamatkan lebih banyak jiwa, maka Tuhan merubah, ya. Jadi Tuhan itu maha kuasa, bukan cuma bisa membuat keputusan, dia juga bisa merubah keputusannya apabila hal-hal itu memang sangat mendasar, bahwa gereja Tuhan pada umumnya di dunia ini meminta waktu, meminta supaya lebih banyak jiwa diselamatkan. Karena kalau Tuhan datang 2017 itu mungkin saudara cuma 10% dari manusia di dunia ini yang selamat. Tapi umat Tuhan telah bergumul sungguh-sungguh, gereja-gereja orang percaya yang sungguh-sungguh bergumul. Tuhan mendengar doa mereka. Waktu itu banyak orang kecewa, termasuk ayah saya, sangat percaya kepada pernyataan Roh, dan dia secara pribadi Tuhan sudah nyatakan sejak tahun sebelum 2017 bahwa Tuhan akan datang menjemput orang kudus di awan permai 2017. Dia sudah siap, tapi dia kecewa sesudah itu. Dan saudara, tapi Tuhan juga menegur kepada orang-orang percaya ini yang kecewa. Tuhan katakan, kenapa kamu harus kecewa kalau Tuhan memberi waktu demi keselamatan banyak jiwa-jiwa. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mengubah juga keputusan, atau bukan mengubah, saudara, dia menunda waktu, tentu kita harus percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik lagi. Amin. Sebagai orang percaya kita harus ya dan amin, ya. Nah, hari ini saya melihat ada harapan baru bahwa Trump kembali sebagai presiden. Ternyata setelah forensik audit bahwa kemenangan Trump itu sebetulnya 20-80. Artinya 80 Trump, 20 Biden. Nah, jadi kemenangan dengan kecurangan itu hanya terbongkar, dan dengan itu juga terbongkar gerakan rahasia ini yang disebut tatanan dunia baru yang sedang dipersiapkan, dan kita sedang masuk ke arah itu. Tapi puji Tuhan, boleh kata para mereka merupakan elit-elit daripada gerakan ini telah diamankan, ditangkap, bahkan telah ada yang dihukum, ya, telah masuk pada penghukuman, sudah mengalami namanya military tribunal, ditangkap. Jadi tokoh-tokoh ini, dalang-dalang ini, gerakan ini yang men-setup sedemikian rupa, termasuk pandemik ini, itu ternyata wabah ini di engineer sedemikian rupa dan memang itu rancangannya demikian, hendak membuat dunia ketakutan.
kemudian vaksinasi terjadi di seluruh dunia. Itu agenda mereka. Padahal itu adalah agenda depopulation dan total population control. Saudara, dan itu sudah terbongkar, dan saya katakan ini sebelum itu terbuka, saya percaya dalam waktu dekat ini, karena diagendakan Trump sudah sebenarnya secara teknis dia sudah berkuasa, sebetulnya dia tidak mundur, tapi intelijen dia dengan militer telah memantau semuanya, dan dia sebenarnya menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Dalam hal ini militer mewakili rakyat, mereka mengamankan. Kalau Biden ini hanya dari federal saja, dan kekuasaannya bukan di Gedung Putih yang benar, saudara. Saudara tahu Biden ini selama ini dia di Atlanta, yaitu replika Gedung Putih, tempat sebetulnya pembuatan syuting film Hollywood untuk film-film apa? Film-film di Gedung Putih itu di sana replikanya. Dia di situ sebenarnya. Jadi dia bukan di Gedung Putih yang asli, yang ada di Washington DC. Kasih Tuhan. Dan banyak rahasia akan terbuka sebelum itu dinyatakan, saudara akan. Saya sudah sampaikan bahwa saya memantau dan mengikuti. Memang media-media atau mainstream media ini atau media-media utama, pemberitaan-pemberitaan besar itu sudah dikuasai oleh yang saya katakan ya kelompok tatanan dunia baru versi anti kebenaran, anti Tuhan ini. Ya, mereka sudah dikuasai, tetapi sekarang saya melihat bahwa semua secara sistematis sudah ternyata bahwa orang-orang benar ini sudah mengetahui rahasia ini, dan mereka dalam hal ini militer dan gerakan patriot di Amerika bahkan di dunia ini dengan cara juga yang sistematis telah melihat dan mengumpulkan bukti-bukti yang tidak terelakkan, dan mereka sudah menangkap yang termasuk daripada aktor intelektual di balik semua ini, karena masalah COVID, masalah pandemik ini, dan semua yang berkaitan dengan ini, dan penguasaan yang tidak benar ini sudah diamankan. Jadi saya melihat bahwa kalau diumpamakan sebagai naga yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu, maka naga itu sudah putus kepalanya. Amin. Dan kita hari-hari ini mengucap syukur. Bukan kita lagi, saudara, hari-hari ini kita berleha-leha, santai, tapi kita sebaliknya harus mengucap syukur dengan kita bersungguh-sungguh, ya, bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu benar dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi. Tetapi ada yang Tuhan juga mendengar doa-doa orang-orang benar ini, umat perjanjian baru, ya, yang berdoa. Saudara tahu, rahasia hidup ini Tuhan nyatakan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya dan kepada anak-anak Tuhan. Orang-orang benar, Tuhan tidak pernah dia melaksanakan suatu keputusan tanpa dia menyatakan kepada hamba-hambanya dan orang-orang benar. Jadi di dalam roh, ya, kita diberi roh Tuhan, roh Torah, ya. Jadi kita bisa tahu, ya, bahwa waktunya sudah dekat dan apabila itu terjadi. Dan kami melihat bahwa benar-benar gerakan antikris atau naga itu yang digambarkan sebagai naga itu, boleh kata kepalanya sudah putus. Jadi sekarang dia yang meronta-ronta itu ekornya saja dan badannya. Ya. Jadi hari-hari ini bukan kita semakin malas atau kita lalai, tapi marilah kita semakin giat bahwa apa yang dinyatakan Tuhan itu benar, dan lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Saudara, di dunia ini Tuhan itu bukan milik satu agama, bukan milik saja orang Kristen, tapi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan yang benar, ya. Tuhan yang benar itu bernama Yahweh, disembah oleh Adam, Abraham, dan semua nabi-nabi. Namanya cuma satu, yaitu Yahweh, dan dialah yang menjadi juru selamat, yang disebut Yeshua HaMashiach, yang di Inggris disebut Jesus Christ, yang di Indonesia disebut Yesus Kristus. Tapi nama asli sebenarnya diambil dari kata atau nama Yosua. Yosua itu sebenarnya dalam tulisan asli adalah
Yod He Waw Sin Ayin di dalam aksara sumber asal yaitu bahasa Paleo Hebrew dan Hebrew, artinya Yah adalah Yahweh, Shua adalah juru selamat. Sebenarnya dialah yang menjadi Yeshua atau juru selamat itu, dan dia datang bukan cuma menjadi manusia, dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dia juga adalah anak Elohim yang maha tinggi. Dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah guru, dan semua itu yang terbesar. Dia adalah penebus, dia adalah ksatria yang terbesar, yang sanggup mengalahkan maut. Tidak ada di dunia ini bisa mengalahkan maut. Pahlawan di dunia ini tidak bisa menjamin keselamatan kekal. Hanya dia yang menjamin keselamatan. Dia adalah pemimpin kita, dia adalah gembala kita, dia adalah sahabat kita yang terbaik. Dia adalah segala-galanya. Dia yang memiliki semua jabatan di dunia ini. Amin. Jadi kita bangga saudara. Dan dia bukan cuma milik orang Kristen. Amin. Semua orang yang percaya kepada dia, semua umat manusia keturunan Adam berhak untuk menjadi tebusan darah. Ya, semua berhak diselamatkan. Jadi ingat, saudara, kita juga sebagai orang Kristen yang disebut umat perjanjian baru, jangan kita berbangga diri dan jadi sombong atau arogan. Kita juga harus mendoakan seluruh umat manusia sebagai keturunan Adam. Ya, mendoakan ya kita suatu saat akan dipersatukan sebagai satu keluarga besar keturunan Adam di dalam namanya. Ya. Namanya yang benar adalah Yahweh. Ya. Dan Yahweh itu memang tidak boleh dipanggil sembarangan. Kita harus menyebutkan itu dengan penuh kesungguhan, konsentrasi, dengan tenaga, dengan penghormatan, dengan iman. Ya. Kalau kita panggil sembarangan, nama itu menjadi hina. Kita memanggilnya dengan kekuatan, dengan kehormatan, dengan suatu perasaan pengagungan kepada Tuhan. Karena itu saudara, nama ini nama yang berkuasa. Nama Tuhan berkuasa menyelamatkan. Di dunia tidak ada nama lain menyelamatkan. Amsal 18 ayat 10, ya, nama Yahweh adalah menara kekuatan, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nama ini sangat menyelamatkan loh. Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi titik tolak keselamatan sebenarnya adalah Yahweh, dan titik akhir keselamatan adalah Yahweh. Ya, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, selamat. Inilah keadilan sejati saudara. Sebagaimana iblis dengan mudah dan gampangnya menipu daya Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa, demikian juga mudahnya sebenarnya manusia akan selamat dengan percaya saja dan percaya kepada namanya. Ya, inilah rahasia keadilan itu, bahwa sebagaimana mudahnya iblis telah menjatuhkan manusia dalam dosa, demikian juga mudahnya Tuhan menyediakan keselamatan. Ya, di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6, bahwa nama Mesias sebenarnya adalah Yahweh Shikenu, artinya Yahweh keadilan. Itulah keadilan, bahwa sebagaimana mudah bahwa iblis menjatuhkan manusia sehingga jatuh dalam dosa, demikian mudahnya juga manusia akan selamat asal dia bersungguh-sungguh. Barang siapa memanggil nama Yahweh, dia harus sungguh-sungguh percaya, bertobat, meninggalkan semua perbuatan lamanya yang tidak sesuai dengan kekudusan dan tidak sesuai dengan hati Tuhan, itu ditinggal. Jadi barang siapa pemabuk, dia memanggil Yahweh, boleh saja, penting dia meninggalkan semua perbuatan. Amin. Dan di dalam nama Yahweh ada kekuatan. Amsal 18 ayat 10 itu berkata, nama Yahweh adalah menara kekuatan, is a strength tower. Kalau Anda panggil nama Yahweh, ada kekuatan, saudara. Kekuatan kuasa mengalir. Ya. Semakin Anda panggil, semakin Anda sebutkan, semakin Anda bunyikan, jalan lewat hati, pikiranmu, dengan perkataan mulutmu. Ya, nama Yahweh itu ada radiasi surga. Tidak ada lama di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Saya berulang-ulang usir setan, mengalahkan setan lewat orang manifest atau pekerjaan kuasa gelap pakai nama Yahweh. Dalam nama Yahweh. Kalau perlu saya sebutkan ribuan kali satu hari, tidak masalah. Asal kita sudah berdoa,
minta izin sama Tuhan, Tuhan, namamu sebagai menara kekuatanku. Namun pakailah dengan hormat, dengan penuh iman, ya, keyakinan bahwa Tuhan berkenan, ya. Roma 10 juga ayat 13 berkata, Roma 10 ayat 13 dalam perjanjian baru, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi kasih dalam Tuhan, seluruh umat manusia berhak selamat. Siapapun engkau berdosa atau apapun, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Nama Yahweh bukan cuma nama orang percaya, orang Kristen. Nama itu juga semua orang ateis boleh panggil nama itu. Orang agama apapun, agama, kepercayaan, aliran, saudara, Anda berhak datang kepada Tuhan kalau Anda mau selamat. Tapi kalau Anda tidak mau, itu hak Anda juga. Tapi ingat, dia punya konsekuensi di dunia ini, di akhirat. Sudah dinyatakan beribu-ribu saksi melihat Tuhan perlihatkan alam surga, alam neraka. Ada dua kemungkinan. Apabila engkau tidak masuk surga, maka engkau akan berakhir di neraka. Jadi silakan Anda pilih. Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin. Tidak pernah berdusta. Kalau Anda mau pertanyaan-pertanyaan, mungkin Anda berkata, loh, Tuhan berdusta. Ketika Tuhan katakan, Adam, ketika engkau makan buah itu, hari itu juga engkau mati. Sudah tahu, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Adam di hadapan Tuhan tidak hidup satu hari. Dia tidak mencapai 1000 tahun, ya. Maka dia tidak genap satu hari hidup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta, ya. Seringkali akal kita yang terbaras. Amin. Kiranya saudara ini menjadi berkat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dalam komen, ya. Anda silakan tanya. Bapa di surga berkati, izinkan saya berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan, tayangan ini menjadi, bahkan pengajaran firman ini menjadi berkat kepada semua umat manusia yang melihat, baik umat perjanjian ini menjadi peringatan, baik kepada orang-orang yang memerlukan keselamatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, tayangan ini menjadi berkat bahwa Engkau bukan Tuhan satu agama, tapi Engkau adalah Tuhan dari semua umat manusia, dan semua umat manusia berhak untuk datang kepada-Mu. Bapa, biarlah tayangan ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia. Terima kasih lawati semua umat Tuhan yang dapat, umat manusia yang menyimak video ini. Biarlah berkat saat ini, sukacita, damai sejahtera, lawatan Roh Kudus dari surga terjadi kepada semuanya. Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan tempat. Tuhan melawati semuanya bisa yang menyimak Tuhan khotbah ini di dalam nama Yeshua Masiah, yaitu Yahweh Juru Selamat. Haleluya. Amin.